Hello class, welcome back to our channel. Di video ini kita akan belajar tentang asking for and giving information related to the physical appearance of people, animals, and things, yaitu ungkapan meminta dan memberikan informasi terkait ciri fisik dari orang, binatang, dan benda. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang ungkapan meminta dan memberikan informasi terkait sifat orang, hewan, dan benda dengan menggunakan ungkapan-ungkapan seperti ini. Ungkapan pertama yang ini digunakan untuk menjelaskan sifat dari subjek yang jumlahnya cuma satu. Sedangkan ungkapan kedua ini digunakan untuk menjelaskan sifat dari subjek yang jumlahnya lebih dari satu. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah bagaimana memberikan informasi tentang ciri-ciri fisik dari orang, benda, ataupun binatang dengan menggunakan do atau does dan kata kerja have atau has. Oke, nah adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menyusun kalimat sederhana yang melibatkan tindakan meminta dan memberi informasi terkait ciri fisik orang, binatang, dan benda. Oke, sekarang perhatikan gambar ini. At the zoo, di kebun binatang. Di sini ada dialog antara Siti, Dayu, Lina, Udin, Edo, dan Beni. Dan saya akan menjelaskan satu persatu dialog ini. Look at the giraffes. They have curly eyelash. Lihat jerapah itu. Mereka mempunyai bulu mata yang lentik. Nah, terlihat di gambar ini bulu mata dari jerapah ini lentik. Kalimat ini digunakan untuk menjelaskan ciri-ciri fisik dari jerapah. Selanjutnya Lina merespon. Yes, their eyelashes are adorable. Ya, bulu mata mereka menarik. Nah, kalimat ini menjelaskan sifat dari jerapah. Di sini ada penggunaan are untuk menjelaskan sifat. Sedangkan di kalimat sebelumnya untuk menjelaskan ciri fisik dari jerapah menggunakan kata have. Dialog selanjutnya, Benny. And look at the zebras. They have black and white stripes. Dan lihat zebra-zebra itu, mereka mempunyai garis-garis berwarna hitam dan putih. Nah, perhatikan corak dari zebra ini hitam dan putih. Selanjutnya, guys, do you know that each zebra has different pattern? Teman-teman, tahukah kalian bahwa tiap zebra mempunyai pola yang berbeda? Ada vertikal, ada horizontal, ada panjang dan pendek. Oke, selanjutnya they do, that's very interesting. Betulkah itu sangat menarik? Selanjutnya Dayu, look at the elephants, they are huge. Nah, di sini ada gambar gajah, anak gajah yang besar. Selanjutnya yes, they are. And look at the tigers, they have sharp teeth. Ya, betul. Dan lihat harimau itu, mereka mempunyai gigi yang tajam. Nah, perhatikan di sini gambar harimau, terlihat taringnya tajam. Selanjutnya Siti, and they have powerful legs, dan mereka mempunyai kaki yang kuat. Jadi sekarang perhatikan kalimat-kalimat yang bercetak tebal ini semua menyatakan ciri fisik dari hewan-hewan yang ada dalam gambar. Nah, ada penggunaan have yang artinya mempunyai untuk subjek yang jumlahnya lebih dari satu, sedangkan ada penggunaan kata has jika subjeknya cuma satu. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini ada dua gambar kucing, cats. Kemudian dialognya Lisa. Do you have any pets? Apakah kamu mempunyai hewan peliharaan? Dayu, yes I do. I have two cats. Ya, saya mempunyai dua kucing. I love cats. What do they look like? Saya suka kucing. Seperti apa mereka? Nah, ini adalah ungkapan untuk menanyakan
ciri fisik dari kucing-kucing tersebut. Kemudian perhatikan penggunaan kata do di sini sebagai kata bantu untuk subjek yang jumlahnya lebih dari satu. Kemudian they untuk menggantikan kata cats. Kemudian responnya they have white fur and pink nose. Mereka mempunyai bulu berwarna putih dan hidung berwarna pink. Oke, contoh berikutnya di sini ada gambar perempuan girl dan kita akan menanyakan ciri fisik dari perempuan ini. Look at the girl. What does she look like? Lihat perempuan itu, seperti apa dia? Beda dengan ungkapan sebelumnya menggunakan do, di sini ada penggunaan does karena subjek yang digunakan adalah she. Jumlahnya cuma satu. Dan responnya she has white skin. Dia mempunyai kulit yang putih. Nah, perhatikan pola kalimatnya. She subjek diikuti kata kerja has yang artinya mempunyai, kemudian diikuti kata sifat white untuk menjelaskan sifat dari kulitnya. Contoh berikutnya, di sini ada twin, anak kembar. Nah, untuk menanyakan ciri fisiknya, what do they look like? Seperti apa mereka? They have curly hair. Mereka mempunyai rambut yang keriting. Contoh lainnya untuk subjek yang jumlahnya cuma satu, yaitu the room. What does it look like? Seperti apa ruangan ini? It di sini adalah ruangan ini atau the room. Kemudian responnya, it has gray color. Ruangan ini berwarna abu-abu. Kemudian contoh lainnya untuk subjek yang jumlahnya lebih dari satu, books. Di sini ada banyak gambar buku. Kemudian ungkapan untuk meminta informasi, what do they look like? Seperti apa mereka? Nah, they di sini menggantikan kata books. Dan responnya, they have many pages. Mereka atau buku-buku itu mempunyai banyak halaman. Beberapa contoh tadi ada dua ungkapan yang digunakan untuk menanyakan ciri fisik. Yang pertama, what does it, she, he, like? Seperti apa dia? Kemudian yang kedua, what do they like? Seperti apa mereka? Ungkapan pertama, subjek kalimatnya cuma satu sehingga kata bantunya menggunakan does. Sedangkan ungkapan kedua, subjeknya adalah they sehingga menggunakan kata bantu do. Kemudian responnya, pada ungkapan pertama responnya menggunakan has untuk subjek yang jumlahnya cuma satu. Kemudian di ungkapan kedua menggunakan kata have untuk subjek yang lebih dari satu. Sekarang kita akan membahas tugas. Kalian akan mengerjakan atau menjawab soal berdasarkan gambar. Nah, perhatikan contohnya. Di sini ada sebuah gambar, kemudian pertanyaannya, what does she look like? Seperti apa dia? Nah, she di sini ditujukan untuk orang di gambar ini. Jadi kalian bisa menuliskan salah satu ciri fisik dari perempuan ini, misalkan dari rambutnya, she has straight hair. Dia mempunyai rambut yang lurus. Atau ciri fisik lainnya, she has pointed nose. Dia mempunyai hidung yang mancung. Oke, selanjutnya tugas yang akan kalian kerjakan. Nomor 1, what do they look like? Seperti apa mereka? Nah, mereka di sini ditujukan untuk gajah-gajah di gambar ini. Soal kedua, what does it look like? It ditujukan untuk ruangan ini. Kemudian soal nomor 3, what does she look like? She untuk bayi ini. Kemudian soal nomor 4, what do they look like? They ditujukan untuk siswa yang ada di sini. Kemudian soal terakhir nomor 5, what does it look like? It juga ditujukan untuk ruangan ini. Sebagai referensi pembelajaran, kalian bisa melihat materi di buku When English Rings a Bell pada halaman 114 sampai 120. Oke kelas, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Have a nice day.